Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, mengevaluasi diri, baik muhasabah diri, dan juga selalu diberikan nikmat Islam, nikmat iman kepada kita yang tidak akan pernah kita lupakan betapa nikmatnya dan kita syukuri itu sampai saat ini. Selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin. Pada kali ini kita akan membahas tentang tema pernikahan, janji suci, dan bagaimana jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, kita seringkali mendengar pernikahan itu selalu dikaitkan dengan kata akad yang dikenal dengan akdun. Tetapi dalam Al-Quran, pernikahan itu sangat spesial dan sangat istimewa kata-katanya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya pernikahan itu adalah akad. Tetapi pernikahan itu adalah mitsaqun ghazal. Mitsaqun ghalazun yang berarti pernikahan itu adalah sebuah perjanjian kokoh, sebuah perjanjian besar, sebuah perjanjian agung di mana umatnya langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sendiri ada 3 surah dan 3 kali yang mengucapkan mitsaqun ghalazun, yang berarti di situ dalam surah Al-Ahzab ayat 7 menceritakan Allah memberikan emban dan tanggung jawab yang besar kepada para nabi. Perjanjian itu antara Allah dengan para nabi. Yang kemudian kedua dalam surah An-Nisa ayat 154, perjanjian Allah dengan umatnya. Lantas yang ketiga yang kita sama-sama tahu dalam surah An-Nisa ayat 21. Di situ jelas bahwasannya mitsaqun ghalazun itu perjanjian antara umat, antara individunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksinya. Pernikahan sering kita kaitkan juga dengan jodoh. Banyak saat ini bagi kita yang di kaum muda mengatakan begini, apakah pernikahan itu dikaitkan dengan jodoh itu selalu terkatakan bagaimana cerminan kita, cerminan diri kita. Nah, pertanyaan itu sering kali muncul. Filosofisnya, ketika kita kaum muda bertanya, apakah iya saat ini itu jodoh kita adalah cerminan diri kita? Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, yang menjadi cerminan diri kita itu apanya? Apakah itu baik perilakunya, sifatnya, atau dikatakan di situ ini cerminan segala hal dalam diri kita? Nah, saya mengkaji ini yang kira-kira bisa menjadikan referensi bahwasannya jodoh dalam cerminan diri kita itu bisa dikatakan ibarat adalah pelengkap dalam diri kita. Kalau nikah itu dikatakan sebagai pelengkap kesempurnaan iman kita, pelengkap kesempurnaan agama kita, maka cermin itulah pelengkap dari jati diri kita. Bayangannya begini, ketika kita bercermin, tangan kanan kita pasti berjumpa dibalik dengan tangan kiri. Mata kanan kita pasti berjumpa dengan dibalik, pasti jadi biasnya mata kiri. Nah, kalaulah jodoh cerminan sebagai cerminan diri kita, bisa dikatakan di situ apa yang menjadi kekurangan kita itu akan dilengkapi. Bukan sebagai apa yang menjadi sifat dan perilaku kita, itulah yang dimiliki jodoh kita. Bagi saya itu adalah pelengkapnya. Cermin itu biasnya adalah kebalikan dari apa yang dicerminkan.
Dari mulai keistimewaan pernikahan yang dianggap sebagai perjanjian agung, perjanjian kokoh, perjanjian besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka timbul pertanyaan, kenapa bisa pernikahan itu dianggap sebagai perjanjian yang kokoh dan besar? Jawabannya, kenapa tidak? Di saat akad terucap di antara seorang ayah yang memiliki seorang putri tercintanya, putri tersayangnya, putri terkasihnya, diserahkan seluruhnya kepada seorang lelaki yang tidak kenalnya, lelaki yang asing. Nah, di situ ada perjanjian antara lelaki asing itu dengan Allah. Allah menjadi saksi nyata. Bagaimana tidak, di saat itu malaikat menjadi saksi. Malaikat bersedih betapa besar di saat akad terjadi, tanggung jawab berpindah dari seorang ayah, seorang bapak, seorang abi kepada lelaki asing yang baru dikenalnya. Putri terkasihnya, putri tercintanya dilepaskan dan diserahkan seluruhnya, baik itu tanggung jawabnya beserta lahir batinnya, diserahkan kepada lelaki asing. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab besar yang menjadi kesedihan dan keharuan sekaligus oleh malaikat. Nah, selanjutnya akan kita bahas bagaimana kita akan mengupas tentang pernikahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita sudah menceritakan bagaimana pernikahan itu berlangsung. Nah, untuk kita yang baru memulai pernikahan, apa yang bisa kita teladani, dari cerita mana yang bisa kita teladani untuk menjadi jalan menempuh keberkahan dari janji suci yang telah kita lakukan. Salah satunya itu kita ambil cerita langsung dari Rasulullah SAW. Sejarah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW yang sampai wafat pun masih ia cintai dan ia kenang betapa sayang dan cintanya Rasul kepada Khadijah. Bagaimana tidak, wafatnya Khadijah, Rasul pun sangat sedih, sampai untuk mengenang betapa cintanya Rasul pada Khadijah, Rasul sering memberikan hadiah kepada sahabat Khadijah untuk tanda penghormatan kepada Khadijah. Dalam cerita suka dan duka Rasulullah SAW, Khadijah lah yang selalu menemani Rasulullah. Dari mulai menerima wahyu pertama, Rasul pulang ke rumah dengan keadaan menggigil, Khadijah lah tempat berpulang Rasulullah, bukan para sahabat, bukan para kerabat, bukan kepada para umat yang lainnya, tetapi kepada Khadijah, tempat berpulangnya Rasulullah SAW. Lantas dari cerita sahabat, ada juga yang kita ambil dari kisah Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan anaknya Rasulullah SAW, yakni Fatimah Az-Zahra. Dari kisah itu dikutip bahwasannya pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu adalah pernikahan yang sangat ditakutkan oleh syaitan, yang sangat dicemburukan oleh syaitan. Kenapa tidak? Dari pernikahan itu akan lahir sebuah generasi yang akan memperkuat dan memperkokoh generasi Islam. Dari pernikahan tersebut akan menjadi suri tauladan kita untuk umat-umat setelahnya. Dari kisah tersebut, Ali bin Abi Thalib selalu menyayangi Fatimah dengan kasih sayang yang begitu besar. Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang sepupu Rasul yang diasuh sampai besar. Kemudian satu ketika, Ali bin Abi Thalib berkata dengan lirih kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin menikahi Fatimah." Lantas Rasulullah menjawab,
apa yang engkau punya? Ali menjawab dengan tegas, saya hanya punya baju besi. Di kehidupan Ali itu adalah seorang sahabat Rasul yang memiliki kehidupan sederhana. Tetapi dengan kesederhanaannya, ia berani untuk melangkahkan dan beranikan diri untuk mengucapkan bahwasanya dia ingin menikahi putri tercinta Rasulullah. Di situ Rasul berkata, juallah baju besimu dan jadikanlah itu sebagai mahar. Maka setelah itu dijuallah baju besi tersebut oleh Ali bin Abi Thalib yang laku dengan seharga 480 dirham di kala itu, yang sebagian dijadikannya mahar dan sebagiannya dijadikan untuk melengkapi perlengkapan rumah tangganya dengan perlengkapan sederhana. Fatimah adalah istri yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib karena kasih sayang, kelembutan Fatimah itu yang selalu meluluhkan Ali bin Abi Thalib. Syaitan yang mencoba dengan berbagai cara, syaitan yang mencoba dengan segala hal untuk merubuhkan dan memperkeruh rumah tangganya, tidak pernah berhasil. Bahkan syaitan sampai geram dan marah. Bagaimana cara untuk memperkeruh rumah tangga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah? Karena di dalamnya terdapat zikir malam ketika sebelum tidur. Ada kata-kata maaf yang selalu diucapkan oleh Ali dan Fatimah sebelum tidur. Bahkan ketika Fatimah digoda oleh setan untuk terus berburuk sangka kepada Ali yang tidak pernah pulang memperhatikan Fatimah, tetapi Fatimah tidak pernah mengindahkan apa kata-kata setan, langsung berkata Subhanallah, dan dia berzikir kepada Allah untuk selalu mengingat dan berbaik sangka kepada Ali bin Abi Thalib. Kisah lainnya diambil dari Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang paling dermawan, yang paling sederhana. Ketika itu terjadi perang Badar. Inilah penyebab Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang di Badar. Karena di saat perang di Badar, istri Utsman bin Affan jatuh sakit. Lantas Rasulullah SAW setelah mengetahui itu mengatakan kepada Utsman, pulanglah engkau, rawatlah istrimu. Lantas Utsman langsung bergerak pulang, bergegas tanpa membantah apa perintah Rasul. Seraya Utsman bergegas pulang, lantas Rasul berkata, pahalamu merawat istri sama besarnya dengan pahala jihad dalam perang tersebut. Betapa indahnya, betapa bahagianya keluarga tersebut dibarengi dengan suri tauladan yang telah kita tahu semua, tetapi saat ini kita banyak melupakan itu. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, kita telah mengetahui usul dan asal dari sebuah kata pernikahan. Kita telah mengetahui di mana tempat sebenarnya kita untuk belajar, yakni sejarah dari cerita Rasulullah sehingga para cerita sahabat. Nah, lantas realita yang saat ini kita hadapi, apakah sama cobaan dan ujiannya dengan apa yang kita ketahui di zaman Rasul? Zaman sudah semakin maju, teknologi sudah semakin canggih. Sekarang banyak di antara kita, termasuk terkhususnya di kalangan muda, yang serba instan. Cinta itu tidak terbatas kepada satu klik, satu kali lihat, satu kali ketikan, itu terjadi. Tidak. Tapi cinta itu berasal dari rasa kasih sayang, rasa kita ingin mendekatkan dan menyempurnakan ibadah kita dan agama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita yang sudah jauh menjalin rumah tangga, apakah tidak bisa dengan cerita-cerita suri tauladan tersebut? Apalagi dengan, kalau kata orang
dahulu orang tua ini sudah merasakan asinnya garam, pahitnya kehidupan dibanding yang muda. Lantas dari kami kaum muda, harapannya kepada orang-orang tua kita, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, harapan kami itu bagi kaum muda, bimbingan, arahan untuk selalu terjaga dalam jalan menuju keberkahan Allah, ridhonya Allah. Kami yang muda masih terlalu banyak salah melangkah, bimbang dalam mengambil keputusan, maka dari yang tualah kami akan merasa terarahkan, terbimbing. Bagi yang sudah menikah di atas usia 20 tahun pernikahannya, mungkin yang saya baca, ujian itu sudah banyak terlalui, terlewati, bahkan terselesaikan. Lantas saat ini, kita yang berada dalam usia tua dalam pernikahan, apakah kata-kata talak yang sering kita dengar kalau sudah ada kata pernikahan, pasti ada kata perceraian. Apakah kata-kata itu sangat ringan dikatakan, padahal samudra kehidupan sudah kita lewati, samudra pahit, asin, manisnya berumah tangga sudah kita lewati. Tetapi banyak saat ini yang masih mudah mengatakan dengan masalah yang kecil, itu masih mudah mengatakan perceraian. Atas landasan anak yang sudah dewasa tidak lagi dengan tanggung jawab yang besar untuk meninggalkan seorang anak, perpisahan itu sudah menjadi mudah. Tidak. Lantas kami yang masih muda mau dibimbing ke arah mana? Contoh yang mana yang bisa kami ambil dari orang tua kami, bahwasannya dari situlah kami hanya bisa melihat langsung, belajar langsung tentang sebuah pernikahan. Bagi saya, untuk para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, pernikahan itu adalah terkait tentang komunikasi, tidak selalu terkait dengan ekonomi, di mana hal-hal kecil yang tidak pernah kita ungkapkan, hal-hal sepele yang menjadi tidak terlihat dalam sudut pandang dan perbincangan kita dengan pasangan kita, malah justru menjadi masalah besar yang tidak terselesaikan. Bukan masalah ekonominya. Saya kutip dari perkataan Gus Baha, lelaki mahal itu adalah lelaki yang ketika berbicara masih lembut di saat ekonominya sedang sulit. Saya merasakan itu ketika saat ini saya merasakan ekonomi sulit, untuk komunikasi dengan pasangan itu semakin sulit. Jadi komunikasi yang terjalin, komunikasi yang terjaga itu akan terus menjaga hubungan erat rumah tangga. Kadangkali hal-hal sepele itu menjadi perpecahan besar di antara pasangan. Barangkali hal-hal kecil tersebut yang akan mengistimewakan kita dengan pasangan kita. Jadi keluarga itu, rumah tangga itu tidak selalu dengan ekonominya, tetapi selalu dengan komunikasinya. Baik itu dengan pasangan, baik itu tentang keturunan kita, anak cucu kita, itulah yang akan menjaga keeratan dalam rumah tangga. Jadi jangan pernah tinggalkan komunikasi, jaga selalu komunikasi. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang saat ini kita jalani, nikmat yang saat ini kita rasakan, kita masih memiliki waktu, kesempatan dengan pasangan kita. Jika kita bandingkan dengan saudara-saudara kita, kerabat kita yang ada di luar sana, yang hanya jumpa pasangan itu ketika malam, itu pun ketika tidur. Pagi sama-sama berangkat di jam buta. Tidak jumpa, tidak bercerita. Jadi syukur kita dari hal-hal yang kecil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau hal kecil tidak bisa kita syukuri, bagaimana kita akan mendapatkan hal-hal yang besar yang dapat kita syukuri ke depannya. Semoga ini menjadi suatu masukan
Tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menceramahi, hanya menyampaikan apa yang telah saya pelajari di sini. Mudah-mudahan itu menjadi masukan dan pertimbangan untuk kedepannya bagi pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Saya tutup dengan mohon ampun kepada Allah atas segala salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.